Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo, saya Wiwin Manto, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 2 Tilamota, Kabupaten Bowalemo. Fasilitator Bapak Imran Tululi SPD MPD bersama pengajar praktik Yularni S. Amili SPD. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang dianut sekolah dan diyakini selama ini. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses dan belajar sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Karenanya, sebagai guru harus mampu menciptakan suasana atau lingkungan positif yang sudah tentu berpihak pada murid. Adapun hal yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Semua pihak terkait harus menerapkan keyakinan tersebut agar menjadi sebuah kebiasaan sehingga terwujudnya budaya positif di sekolah. Tujuan penerapan budaya positif di sekolah ini yang pertama, terbentuknya karakter murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka dari pembiasaan yang dilakukan. Yang kedua, tindakan yang dilakukan oleh murid berasal dari motivasi intrinsik. Dan yang ketiga, murid tidak lagi mendapatkan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan yang dibuat. Tolak ukur. Yang pertama, tersedianya keyakinan kelas yang tertempel di setiap ruang kelas. Yang kedua, bergesernya penerapan disiplin yang dilakukan guru menjadi manajer. Dan yang ketiga, murid sadar dan bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas masing-masing. Lini masa. Yang pertama adalah persiapan. Saya melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, guru BK, wali kelas mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, merencanakan jadwal pelaksanaan rapat dan diskusi mengenai budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, sosialisasi kepada murid tentang rencana pembuatan keyakinan kelas. Untuk pelaksanaan, yang pertama, saya melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, penyusunan keyakinan kelas pada masing-masing kelas bersama wali kelas dan murid. Dan yang ketiga, pembuatan produk keyakinan kelas yang disetujui untuk ditempel pada masing-masing kelas. Dan pada kegiatan evaluasi, saya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bersama guru BK dan wali kelas. Dan yang kedua, melakukan evaluasi dampak keterlaksanaan kegiatan. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yang pertama adalah kerjasama dan kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua murid dalam penerapan keyakinan kelas guna mewujudkan budaya positif yang kemudian dapat terwujud juga di lingkungan rumah dan di lingkungan manapun. Yang kedua, alat dan bahan yang diperlukan seperti spidol, sticky note, pulpen, dan ATK lainnya. Berikut adalah dokumentasi penerapan budaya positif di sekolah. Pertama adalah dokumentasi kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi penerapan budaya positif SMP Negeri 2 Tilamota. Aksi nyata ini saya lakukan untuk memenuhi tugas aksi nyata saya pada modul 1.4, yakni tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang akan saya sampaikan di sini yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kesadaran akan paradigma yang ada sangat penting untuk menyadari bahwa pendekatan stimulus respon cenderung melihat perilaku seorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal.
Hal ini mengimplikasikan bahwa individu tidak memiliki kendali penuh atas tindakan mereka dan cenderung merespon situasi dengan cara yang terprogram. Paradigma stimulus respon memberikan pemahaman yang dampaknya pada saat itu saja tidak efektif dalam jangka panjang, serta membuat seseorang patah semangat dalam menjalani kehidupannya. Dengan pendekatan teori kontrol mengajarkan kita untuk selalu bisa berpikir dan menerapkan sikap positif sehingga akan memberikan dampak positif pula dalam jangka panjang. Dalam stimulus respon, seolah-olah orang lain dapat mengontrol kita, dapat kita kendali tujuannya sendiri-sendiri. Kita harus memiliki suatu pola pikir yang lebih tertata agar kita mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita pun harus memahami jika seseorang berbeda pandangan dengan kita, serta tidak memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita sebagai guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bukan terhadap perilaku yang untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon versus teori kontrol atau teori pilihan. Pada stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi pada teori kontrol realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu pada stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol sesungguhnya bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian berikut saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kemudian disiplin positif, menurut Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang kita inginkan. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu
bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Berikut tujuan disiplin adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita mencapai suatu tujuan mulia. Kemudian ini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini biasa motivasi yang ada pada siswa itu mereka melakukan sesuatu yang baik itu karena menghindari agar tidak dihukum. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak-anak itu melakukan sesuatu yang baik agar dihargai guru, agar mendapatkan pujian dari guru. Jadi yang motivasi pertama dengan yang kedua ini adalah motivasi ekstrinsik, dia berasal dari luar. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi yang dari dalam atau intrinsik. Kemudian ini motivasi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi tingkat rendah, yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Gitu. Yang kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan, dan motivasi ini dinamakan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal dan bukan eksternal. Berikut kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Jadi kita akan bisa tahu kenapa sampai banyak murid kita yang banyak melakukan pelanggaran. Karena itu pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak dipenuhi. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan,
Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, dia bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kemudian yang terakhir, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui dan dihormati. Nah, apabila ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, ini kan anak-anak kita banyak yang tidak bawa uang jajan. Jadi mereka tidak sarapan, tidak makan, tidak sarapan dari rumah. Jadi bisa saja di sekolah orang bikin kelakuan yang tidak bagus. Ada yang banyak bermain, mengganggu teman. Orang murid yang selalu membuat perilaku yang tidak baik di sekolah, itu pasti ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kemudian posisi kontrol. Nah, ini kita sebagai guru harus tahu ini posisi kontrol. Posisi kontrol apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, dan bagaimana dan mengapa. Posisi kontrol yang pertama, yang sebelumnya berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Ini yang biasa kita lakukan di sekolah. Saya juga begitu. Sebelum ini saya selalu melakukan posisi kontrol penghukum. Yang ini kemudian pembuat rasa bersalah pasti. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Dan masih banyak lagi yang kita sampaikan ke anak-anak apabila kita menghukum anak-anak. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Dampaknya kalau kita ada di posisi ini, murid akan menjadi pendendam. Kemudian yang kedua, murid tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Benar atau tidak Bapak, Ibu? Benar. Iya. Kemudian posisi yang kedua. Nah, ini contoh videonya. Posisi penghukum. Ini siswa yang terlambat narik. Naren, sini kamu. Ini posisi kontrol penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Ini posisi kontrol. Suaranya agak keras, membentak, dia menghukum secara fisik maupun verbal. Kemudian posisi yang kedua,
posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru cenderung suaranya lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru seakan-akan guru itu menderita. Ini contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Biasa kan karena melihat anak yang rajin sekali baru tiba-tiba ada membuat kesalahan, ini yang sering kita katakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini adalah posisi pembuat kesalahan. Dampaknya membuat murid merasa bersalah dan akan menyimpan emosi dalam dirinya. Dan murid akan merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Ini contoh videonya. Videonya sama, cuma nada suara gurunya yang beda. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat Beda lagi, dengan nak? pertama tadi. Ya Tuhan, Naren. Suaranya Kamu sama. senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Ini yang Disangka maksudnya ibu tidak posisi bisa membina berbeda. kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, lanjut dengan posisi yang ketiga, posisi sebagai teman. Pada posisi ini, guru akan berbicara dengan suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Contoh kalimat yang guru sampaikan, ayolah, ayo bantulah ini bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan berperilaku baik hanya pada orang tertentu saja dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ini contoh videonya. Videonya itu saja, tapi yang beda suara gurunya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Beda Terlambat dengan lagi ya posisi satu sayang. dan dua. Iya, Bu. Habis ibu saya rumah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja.
Itu posisi teman. Kemudian posisi yang keempat adalah sebagai pemantau. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan atau konsekuensi. Guru akan berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Yang kedua, murid tidak sepenuhnya menjadi anak yang mandiri. Ini posisi pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Itu sebagai pemantau. Terakhir, posisi sebagai seorang manajer. Manajer di sini semua guru wajib punya posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer tidak nanti harus jadi kepala sekolah baru bisa jadi manajer. Pada posisi ini disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuannya adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Secara suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah secara mandiri. Contoh pertanyaan yang diajukan, apa yang kita yakini? Jadi kembali ke keyakinan kelas. Kemudian, apa kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia menjadi seorang? Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ini contoh videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Oke, itu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang inginkan, jadi kalau misalnya saling menghargai, menghormati. Kemudian untuk pembuatan keyakinan kelas ini dihindari penggunaan kata jangan dan dilarang. Misalnya dilarang buang sampah, biasanya begitu. Dilarang makan di kelas. Itu biasa kesepakatan kelas dan peraturan kelas yang kita buat. Jadi alangkah baiknya untuk kata jangan dan dilarang itu diubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya saling menghargai atau menjaga disiplin atau berkolaborasi seperti itu. Kemudian, nah ini segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Langkah-langkah pada segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pernyataan yang sering diucapkan adalah setiap itu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian, adakah cara yang lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini langkah-langkah penyelesaian masalah kalau misalnya ada murid yang bermasalah di kelas. Ini langkah-langkahnya. Kemudian langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi keyakinan kelas itu perlu sekali di kelas. Itu. Jadi kalau misalnya anak yang berbuat pelanggaran di kelas, jadi kita kembali ke keyakinan kelas yang itu. Mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah adalah sesuatu yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi orang yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kalimat yang sering kita gunakan itu ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, kalimat yang digunakan, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan yang ketiga, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Berikut sisi yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Pada teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan yang
disampaikan tentang sisi 3 ini biasanya apa keyakinan kelas kita. Nah, kemudian yang kedua, apa nilai-nilai umum yang telah disepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan yang keempat adalah kamu mau jadi orang seperti apa. Nah, berikut ada contoh video yang menayangkan tentang langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga Ini langkah akan marah menstabilkan apabila ada yang identitas. menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu Validasi melakukan apa? tindakan yang Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apalagi kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, sekian pemaparan tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Bapak dan dari Ibu-ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah dokumentasi kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas 82 dan di kelas 92. Ya.
Nah, sekarang Ibu mau kita akan buat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ibu akan bagikan ini sticky note. Jadi kita akan buat keyakinan kelas dan masing-masing siswa, masing-masing kalian akan mendapatkan satu orang satu lembar kertas ini. Silakan tuliskan di sini satu atau dua keyakinan yang ingin kalian sampaikan, ya, tidak perlu ditulis nama. Ya, oke. Oke, sudah dapat semua kertasnya? Ya. Nah, silakan dituliskan di kertas itu keyakinan kelas yang ingin kalian sampaikan. Oke, silakan. Misalnya biasanya kan jangan buang sampah sembarang. Nah, jadi itu kata negatif. Alangkah baiknya diubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi hindari menggunakan kata negatif. Yang kata negatif itu diubah menjadi kata positif. Misalnya dilarang apa begitu. Jadi itu kalimat negatif. Tidak usah ditulis nama. Silakan kasih anu, kasih jejer. Ya? Ya. Sebentar Ibu minta persetujuan kalian. Apakah setuju dengan keyakinan kelas yang sudah dituliskan ini? Oke, yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, saling menyayangi. Kemudian ini kertas kedua, sopan, membuang sampah pada tempatnya, tidak mengejek. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan, hindari kata negatif. Alangkah baiknya diubah menjadi kata positif. Kalau tidak mengejek itu, kalau kita ubah menjadi kalimat positif, jadi bagaimana dia? Saling apa begitu? Tidak mengejek. Saling menghargai. Oke, kemudian yang kedua ini saling tolong menolong antara teman. Berikut kebersihan, kenyamanan, keindahan, buanglah sampah pada tempatnya, merapikan meja, tolong menolong, saling menyayangi, saling menghormati, menjaga sopan santun, teratur dan bersih, nyaman, membuang sampah pada tempatnya, tolong menolong, saling menghargai, saling membantu teman satu sama lain, saling menghargai, nyaman, saling menghormati dan saling tolong menolong. Nah, sekarang ada yang sudah sama, ya. Ada yang satu orang menuliskan saling menghormati, saling menyayangi. Itu kita rangkum, ya. Kita rangkum menjadi satu keyakinan. Bisa jadi bagaimana? Saling menyayangi, saling menghormati dan saling menyayangi. Kita ubah kalimatnya menjadi apa? Saling menghormati dan saling menyayangi menjadi kalimat kami saling menghargai dan menghormati. Ya, boleh itu ya?
Dan mengejek kita ubah menjadi kalimat apa? Yang positif. Jadi saling menghargai, sudah masuk di yang pertama. Saling tolong menolong sudah ada. Baru 3 ya. Kebersihan dan kenyamanan. Kita ubah kalimatnya menjadi menjaga kebersihan dan kenyamanan sudah 4. Kemudian keindahan. Keindahan masuk di menjaga kebersihan dan kenyamanan? Masuk tidak? Masuk ya? Masuk. Buanglah sampah pada tempatnya, sudah 3 itu buanglah sampah. Merapikan meja. Masuk ya? Tolong menolong sudah ada, saling menyayangi, saling menghormati, menjaga sopan santun. Baru 4 ya tadi? Kemudian teratur dan bersih. Masuk ya? Masuk di menjaga kebersihan dan kenyamanan. Nyaman sudah ada, membuang sampah pada tempatnya sudah, tolong menolong, saling menghargai, saling membantu. Kalau saling membantu, saling menyayangi. Ya, kalau saling membantu berarti saling menyayangi ya. Nah sekarang tadi kita sudah simpulkan ada 4 keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kita rangkum dari 12 pernyataan yang sudah kalian buat. Yang pertama apa? Saling menghargai dan menghormati. Buku cabut ya. Tempelkan di sini 1. Kemudian yang kedua sopan. Ya, sopan santun. Ini ada. Berikut membuang sampah pada tempatnya ini. Ada 4 keyakinan. Terakhir membuang sampah. Apa tadi? 1. Menjaga kebersihan dan kenyamanan. Oke. Jadi ada 4 keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Jadi 4 keyakinan ini saling menghormati dan saling menyayangi. Ya. Jadi itu saling menghargai, tidak usah saling membuli. Ya. Tidak usah saling mengejek. Kemudian sopan terhadap guru, sopan terhadap teman-teman, ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan dan kenyamanan, menjaga keindahan dan buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Nah sekarang
Jika ada yang melanggar, berarti kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat, sudah dibubuhi tanda tangan kalian, ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, seperti biasa kita akan belajar pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika. Tetapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya. Siapa yang mau pimpin doa? Saya. Oke, silakan. Sini saja, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa. Oke, iya. Oke, pada pertemuan kali ini sebelum kita belajar, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas, ya. Nah, biasanya itu di setiap kelas itu yang ada itu hanya peraturan, ya, hanya ada peraturan kelas. Ada yang tahu perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ada yang tahu? Siapa? Coba angkat tangan yang tahu. Tidak ada. Nah, ini mau jelaskan dulu. Peraturan, kalau dia peraturan itu berasal dari satu orang saja. Satu orang yang buat. Biasanya wali kelas yang buat kan? Ya. Jadi hanya satu arah, satu orang saja. Kalau keyakinan kelas itu semua yang buat. Jadi semua yang bertanggung jawab di kelas itu. Ya? Ya. Nah, jadi sebentar Ibu mau buat keyakinan kelas kalian. Kemudian Ibu akan membagikan sticky note. Nanti kalian tuangkan di sticky note ini kelas impian kalian, ya. Kemudian kalian tulis dan kita tempelkan di papan tulis. Oke, sebelum kalian menuliskan di sini, tentunya kalian mau kelas kalian itu nyaman, ya. Sekarang Ibu mau tanya, kelas impian kalian itu seperti apa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Kelas impian. Saya, Bu. Oke, silakan. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada lagi yang lain? Saya. Oke, Hasan. Berkolaborasi. Berkolaborasi, bagus. Aini tadi? Mandiri. Bersih. Bersih. Nyaman. Saling menghargai tadi? Disiplin. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, itu kalau kelas impian kalian ya. Nah, sekarang Ibu bagikan ini sticky note. Apa yang kalian perlu sampaikan? Impian kelas yang perlu kalian sampaikan, tuliskan di sini. Kemudian hindari kata atau kalimat negatif. Misalnya dilarang membuang sampah pada tempat, dilarang membuang sampah sembarang. Jadi kata dilarang itu dia kalimat negatif, ya. Jadi diubah menjadi kalimat positif, menjadi buanglah sampah pada tempat. Ini ya? Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Sekarang Ibu bagikan ini kertas sticky note. Nanti silakan kalian tuangkan Di kertas ini silakan kalian tuliskan di sticky note kelas impian kalian seperti apa. Yang sudah selesai semua? Ya. Silakan tempelkan di papan bagian sini. Semua kertas yang sudah kalian tulis tadi silakan tempelkan. Ayo. Diatur baik-baik ya. Sudah.
sama-sama ini. Kompak. Oke, mantap. Kemudian berikut ruangan bersih. Ya. Nah, kelas impian saya yaitu mandiri, mampu mengerjakan tugas secara mandiri. Sepakat? Ya. Terakhir, disiplin, masuk kelas tepat waktu. Sepakat? Ya. Jadi ini membuang sampah pada tempatnya itu sudah ada. Oh iya, tidak ada yang sama ya. Jadi ada 8 keyakinan kelas yang kita sudah buat, yang kalian sudah buat ya. Jadi yang ini Ibu tempelkan di sini ya. Ya. Ini ada yang mau bantu Ibu? Oke, silakan. Oke, sekarang ini keyakinan kelas kalian. Silakan ditandatangani. Ayo sini, polpennya tanda tangan di bawah sini. Silakan ditandatangani. Tugas yang akan dibuat sekarang pelajaran prakarya. Kalau ada buku, pilih yang buku, lanjutkan catatan. Jangan lupa tulis nama di bawah tanda tangan ya. Dua. Oke, keyakinan kelasnya sudah ditempel. Ini ditempel di dinding ya. Tulis saja ya. Ayo siapa yang bisa menempelkan di dinding? Kasar kasih boleh? Ya. Oke. Oke, ini keyakinan kelas yang sudah kamu buat. Jadi misalnya ada di antara kalian yang membuat kesalahan, jadi kembali ke keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Oke, demikian untuk pembuatan keyakinan kelas kita pada hari ini. Ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang dilaksanakan oleh Ibu Salvia Dai SPD.
juga kalau lapar pasti makan. Tetapi kita harus tahu pada saat kapan kita harus makan. Memangnya tadi pagi kamu tidak sarapan? Sudah Bu. Mengapa tidak sarapan? Karena kalau saya sarapan, saya akan terlambat masuk sekolah. Memangnya kamu tadi bangun tidur jam berapa? 6:30 Bu. Kenapa sampai tidak sarapan? Setelah bangun tidur, saya main HP. Saya main HP lagi Bu. Lalu sama di jam 7 lewat saya buru-buru ke sekolah. Oh begitu. Apa yang kamu lakukan itu benar. Kamu buru-buru ke sekolah agar tidak terlambat. Nah sekarang ibu mau tanya, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar pada kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama? Menghargai orang lain dan diri sendiri. Nah, kalau makan di kelas, apakah itu menghargai diri sendiri atau orang lain? Sudah Bu, maafkan saya Bu. Nah, di sini ibu tidak mau mencari kesalahan. Siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi kita akan mencari solusi agar kamu tidak lagi makan di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Saya akan bangun lebih pagi lagi Bu agar bisa sarapan dari rumah. Kira-kira kapan kita akan melakukan? Insya Allah mulai besok Bu. Nah, ibu harap kedepannya kamu akan menjadi lebih baik lagi dan menaati kesepakatan yang telah kita buat. Jangan berulangi lagi ya. Baik Bu, saya izin kembali ke kelas ya Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Testimoni dari warga sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saliadai SPD. Saya adalah rekan kerja Ibu Wimanto, salah seorang CGP Angkatan 9 SMP Negeri 2 Tilamuta, Kabupaten Mualim. Menurut saya, apa yang dipaparkan Ibu Wiwin mengenai budaya positif sangat bagus diterapkan di sekolah, terutama mengenai disiplin positif untuk murid. Karena masih banyak di sekolah ini murid yang sudah disiplin, tetapi disiplinnya merupakan faktor ekstrinsik, bukan dari dalam diri mereka atau bukan karena kesadaran mereka. Kami sebagai guru sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kami dapat mengetahui bagaimana memposisikan diri kami kepada murid, apakah sebagai pemberi hukuman, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kemudian, kami dapat mengetahui bagaimana menanamkan perilaku disiplin positif intrinsik di dalam diri murid, sehingga murid dapat menanamkan budaya positif atas kesadaran mereka sendiri. Selamat saya ucapkan kepada Ibu Wimanto. Semoga selanjutnya kita dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan positif di sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara, salah seorang murid di kelas 9 dari SMP 2 Tilamuta. Kesan saya setelah membuat keyakinan kelas, kami menjadi nyaman, dan ketika kami melakukan kesalahan, kami sadar dengan keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama, dan guru-guru juga sudah menghilangkan kegiatan menghukum murid, tetapi lebih melakukan kegiatan pemecahan masalah dengan berdialog dengan murid yang bermasalah dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di SMP Negeri 2 Tilamuta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.